Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sajena dari kelas 11 Perhotelan 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkuman bab 2, yaitu sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Yang pertama ada penerapan sistem demokrasi. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan demokrasi? Demokrasi adalah kedaulatan rakyat, yang artinya kekuasaan yang tertinggi ada di tangan rakyat. Definisi yang sering dipakai untuk mengartikan demokrasi adalah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln. Lantas, bagaimana prinsip, macam-macam, dan ciri-ciri demokrasi? Yang pertama, prinsip demokrasi yang A, ada keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan publik. Yang B, ada tingkat persamaan di antara warga negara. Yang C, ada kebebasan atau kemerdekaan yang diakui dan dipakai oleh warga negara. Yang kedua ada macam-macam demokrasi, yaitu yang A, pertama ada berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat atau demokrasi langsung, perwakilan, dan sistem referendum. Yang B, berdasarkan titik perhatian atau demokrasi formal, material, dan gabungan. Yang C itu ada berdasarkan ideologi atau demokrasi konstitusional dan demokrasi rakyat. Yang ketiga ada ciri-ciri demokrasi, yaitu yang A, keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan publik. Yang B, ada pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak rakyat. Yang C, ada persamaan hak seluruh rakyat. Yang D, ada lembaga peradilan dan kehakiman yang independen. Yang E, ada kebebasan pers. Yang F, ada pemilu yang jujur dan adil. Yang G, ada pengakuan terhadap perbedaan. Yang kedua itu ada sistem demokrasi Pancasila. Yang pertama ada prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, yaitu yang pertama ada demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua ada demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga ada demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat ada demokrasi dengan rule of law. Yang kelima ada demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Yang keenam ada demokrasi dengan hak asasi manusia. Yang ketujuh ada demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yang ke-8 ada demokrasi dengan otonomi daerah. Yang ke-9 ada demokrasi dengan kemakmuran. Yang ke-10 ada demokrasi yang berkeadilan sosial. Yang kedua ada ciri-ciri demokrasi Pancasila, yaitu yang A, kedaulatan ada di tangan rakyat. Yang B, berdasarkan kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat. Yang C, keselarasan antara hak dan kewajiban. Yang D, penghargaan HAM. Yang E, tidak menganut sistem monopartai. Yang F, tidak mengenai diktator, mayoritas, dan tirani minoritas. Yang F, ada mendahulukan kepentingan rakyat. Yang G, aspirasi disalurkan melalui wakil rakyat. Yang G, ada tidak mendukung demonstrasi yang berujung kerusuhan. Yang ketiga ada asas dan fungsi demokrasi Pancasila. Yang A, asas demokrasi Pancasila ada yaitu asas kerakyatan dan asas kemusyawaratan. Yang kedua, maksudnya yang B, fungsi demokrasi Pancasila yaitu yang pertama ada menjaga keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara. Yang kedua, menjamin berdirinya dengan Republik Indonesia. Yang ketiga, menjamin tetap tegaknya NKRI berdasarkan sistem konstitusional. Yang keempat, ada menjamin tegaknya hukum yang berasal dari Pancasila. Yang kelima, ada menjamin adanya hubungan yang sama, serasi, dan seimbang antar lembaga negara. Yang keenam, ada menjamin pemerintahan yang bertanggung jawab. Yang ketiga itu dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
Yang pertama itu dari periode dari tahun 1998 sampai sekarang. Yang kedua itu periode dari 1965 sampai 1998. Yang ketiga ada periode dari tahun 1959 sampai tahun 1965. Yang keempat itu ada periode dari 1949 sampai tahun 1959. Yang kelima itu ada periode dari tahun 1945 sampai tahun 1949. Yang keempat itu membangun kehidupan demokrasi sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nilai-nilai demokrasi sesuai UUD NKRI tahun 1945. Yang A ada pentingnya kehidupan demokrasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, persamaan kedudukan di muka hukum. Yang kedua, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Yang ketiga, distribusi pendapat secara adil. Yang keempat, kebebasan yang bertanggung jawab. Yang B, perilaku demokrasi tercermin dalam sikap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada taat hukum, kedua mengutamakan musyawarah, ketiga melaksanakan keputusan musyawarah dan tanggung jawab, yang keempat ada memilih pemimpin dengan cara demokratis, yang kelima menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Yang C, nilai-nilai demokrasi sesuai UUD NRI tahun 1945, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kebebasan menyatakan pendapat, yang kedua ada kebebasan berkelompok, ketiga kebebasan berpartisipasi, yang keempat kesetaraan gender, yang kelima berkedaulatan rakyat, yang keenam rasa percaya diri, yang ketujuh kerjasama. Demikian dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.